Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fin nar. Wa qala man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dengan nikmat Allah yang begitu besar kita bisa berkumpul kembali untuk bersama-sama tafaqquh fid din, untuk bersama-sama kita menjalankan kewajiban kita. Thalabul ilmi fariidhatun ala kulli muslimin wa muslimatin minal mahdi ilal lahdi. Dari ayunan sampai ke liang lahat itu hukumnya wajib. Dan fikih ini termasuk yang fardu ain, bukan fardu kifayah seperti belajar ilmu tajwid. Kalau belajar ilmu tajwid hukumnya fardu kifayah. Di sekitar masjid ini sekiranya satu orang ustadz tajwid bisa mengcover anak-anak belajar membaca Al-Quran dengan baik dan benar, maka cukup, yang lainnya tidak berdosa. Tetapi kalau cuma satu ternyata tidak cukup, yang sebelah rumah yang sebelah sana nggak bisa ngaji karena kekurangan, maka semuanya kena dapat dosa. Fardu kifayah lah. Kalau ini fardu ain. Fardu ain artinya ain mata kita. Jadi setiap orang wajib belajar. No excuse. No excuse. Tidak ada alasan apapun. Setelah nanti di hari kiamat ditanya sama Allah, kenapa ente belum kitab fikih sudah berapa kitab fikih yang khatamkan? Belajar kitab fikih enggak, kenapa? Sibuk kerja. Enggak, kenapa? Sibuk ngurus ini, sibuk ngurus ini. Enggak ada alasan. Enggak ada alasan. Akan kena nanti ketika kita tidak belajar fikih. Baik, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Insyaallah kita sudah masuk ke bab 5. Sudah bab 5 ya. Sebelum libur Ramadan nanti mudah-mudahan kita sudah banyak lah. Kita sambung lagi nanti setelah Idul Fitri. Nantilah bulan Maret ya Ramadan ya. Karena saya pengennya, kalau saya pribadi pengennya Ramadan itu full di Mekah dan Madinah kalau Ramadan sampai Lebaran. Kalau diizinkan sama yayasan, karena masih bekerja di tempat orang. Kalau sudah punya yayasan sendiri enak, bebas gitu. Baik, Bapak Ibu rahmatullah, bab kelima ini tentang wudu. Wudu bahasa Arab. Apa artinya wudu? Secara bahasanya wado'ah artinya apa? Al-hasan wan nadhofah, bagus dan bersih. Bersih secara bahasa. Secara istilah dia isti'malul ma fil a'dhal arba'ah, jadi menggunakan air ke anggota tubuh yang 4. 1 2 3 4. Ada 4 anggota tubuh. Wahia apa saja? Al-wajh, muka. Kalau sudah muka berarti hidung dan mulut masuk enggak? Masuk. Karena dia ada di muka gitu. Kemudian apa? Wal yadan, 2 tangan. 2 tangan sampai ke siku. War ra's, kepala, war rijlan, 2 kaki. Ini rukunnya lah. Ala sifatin makhsusatin fi syar'i, dengan
cara yang sudah diajarkan oleh syariat. Jadi nggak bikin-bikin. Sudah ada caranya. Di Quran ada, di hadis ada, bahkan dicontohkan oleh Rasul, bahkan dicontohkan oleh sahabat. Jadi nggak bikin-bikin gitu. Walaupun ikhtilafnya banyak ya. Dia ulama fakih, it's okay. Tapi kalau dia caranya sudah dicontohkan maka ikut. Gitu. Apalagi setelah itu pengertiannya adalah ala wajhi ta'abbud lillahi ta'ala. Ala wajhi at-ta'abbud. At-ta'abbud ini ibadah. Kalau sudah ibadah syaratnya ada 2. Yang pertama ikhlas karena Allah. Bukan bikin-bikin wudu biar dikira apa gitu. Demi manusia enggak boleh. Enggak sah. Jadi harus hanya kepada Allah. Ada orang lihat atau enggak ada orang lihat, pokoknya ini buat Allah gitu. Bukan buat siapa-siapa. Yang pertama syarat. Syarat yang kedua apa? Mutaba'ah. Mutaba'ah siapa? Rasul. Kalau Rasul sudah buat, ikut. Jangan bikin-bikin gitu. Kalau Rasul mengusap dari depan sampai belakang kepala nih kan, kembali lagi, kemudian telinga. Karena telinga termasuk dari kepala, karena telinga ada di sini. Ini muka tuh ini ke sini. Kalau ini ke sini, kepala. Karena telinga masuk di kepala. Jangan dibikin-bikin gini. Karena sampai sekarang istri aneh pun masih gitu. Ngikutin. Karena ada mazhab juga yang yudzi, boleh aja kalau walaupun sedikit itu boleh. Mudah-mudahan betul, mudah-mudahan. Tapi kalau sudah dikatakan ta'abbudi udah jangan deh. Kalau ta'abbudi ikut. Takutnya wallahu alam, takutnya enggak sah. Kalau ta'abbud sudah. Kenapa sih ente nungging begitu salat? Nah, itu ta'abbudi. Memang Rasul disuruhnya begitu gitu loh. Kalau ada dokter pakar otak, pakar saraf, orang Kristen misalkan, dia pakar gitu, mengatakan ketika sujud itu ada aliran darahnya, itu mah namanya hikmah. Bukan karena itu kita sujud. Kita sujud karena ta'abbudan. Ya, kalau udah ta'abbud, udah ikut aja. Ya, enggak usah nanya kenapa sih nungging itu. Udah gini aja deh gitu. Enggak usah. Nah, hukmuhu, apa hukumnya? Hukumnya adalah wajib. Hukumnya wajib. Alal muhdis, kepada siapa? Kepada orang yang berhadas, idza arada shalah. Kalau mau salat maka wajib dia wudu. Oke. Wa ma fi hukmiha, dan yang sehukum dengannya. Apa yang sehukum dengannya? Kat tawaf wa masul mushaf. Tawaf dan memegang mushaf. Nah, kalau tawaf dan memegang mushaf ini masih ikhtilaf. Dan saya pribadi lebih memilih ke tidak wajib untuk tawaf dan memegang mushaf. Cuman afdol saja. Cuman di sini saya harus jujur, karena ini karangan orang bukan karangan saya. Saya harus jujur mengatakan bahwasanya di sini memang lebih diwajibkan menurut pengarang buku fikih ini, hukumnya wajib, ikut mazhab yang mengatakan wajib. Kalau tawaf jumhur wajib. Kalau masul mushaf mazhab Syafi'i wajib. Tapi mazhab yang lain enggak. Tapi buku ini mengatakan wajib tawaf dan memegang mushaf. Nanti ada dalilnya. Itu masalah yang pertama. Ada 8 masalah. Semoga selesai sampai Isya. 8 masalah. Masalah yang kedua tentang apa? Tentang dalil dan kepada siapa diwajibkan dan kapan diwajibkan. Ada 3 masalah yang kedua ini. Kita akan bahas 3. Yang pertama tentang dalil dari Al-Quran.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati, wahai orang-orang yang beriman. Ini yang diperintahkan orang yang beriman. Karena tadi sholat Jumat pun di Jati Asih itu orang laki-laki masih pada baso. Berarti dia tidak beriman. Dan Allah enggak manggil pun. Yang Allah panggil adalah yang beriman. Idza qumtum ilas salati, kalau kalian ingin sholat, fagsilu wujuhakum, basuh. Iksil basuh berarti airnya ngalir. Fagsilu wujuhakum, berarti wajah tadi termasuk hidung dan mulut. Istinsyaq, tamadmud, kumur-kumur dan memasukkan air ke hidung. Wa aydiyakum, ya, bukan waidi tapi waidiya, artinya masih basuh. Mengalirkan tangan ke ilal marafiqi, sampai ke siku. Wamsahu, nah ini baru beda lagi perintahnya, yaitu imsah. Ini apa? Mengusap. Airnya sedikit aja. Mengusap. Biruusikum. Mengusap apa? Mengusap kepala. Nah, nanti termasuk telinga. Karena ada di sini dia. Bagaimana kalau telinganya ada di sini? Atau di sini? Ada nggak? Ada aja. Bahkan dalam fikih mah, kita orang-orang fikih ada namanya iftirodiyat, jika itu dipelajarin. Jadi sebelum terjadi sudah ada di fikihnya gitu, lengkap. Kalau ada di sini bagaimana? Ya, kita nakhud al-aghlabiyah. Kalau fikih ngambilnya ke yang normalnya saja. Kalau di sini ya udah ikut-ikutin karena asalnya di sini gitu. Terus wa arjulakum. Wa arjula, bukan juli ya. Karena ada kita mau fikih mah semuanya dibahas. Karena ada mazhab itu dia kaki itu diusap. Ya, karena dia bacanya bukan wa arjula tapi wa arjuli. Ada qiraah ya mungkin syadzah atau apa gitu. Dia baca wa arjuli. Kalau jula berarti wa-nya atofnya ke wajah dan tangan. Tapi di sini yang mutawatir bacaannya itu warjula. Kalau itu warjula kan, warjula berarti ke wajah dan tangan, artinya dibasuh kaki itu. Kalau ada yang dia bacanya wa arjuli, berarti kakinya bukan dibasuh, tapi diusap. Wa arjuli, wa ini wa arjula. Bacaan yang banyakkan orang baca wa arjula. Bagi yang membacanya wa arjuli, ya silahkan diusap kakinya. Tapi kan ada contoh Nabi disiram, berarti yang lebih sahih wa arjula. Ilal ka'bain, sampai ke mata kaki. Ini yang wajibnya lah. Karena kalau sahabat mah sampai lutut, bahkan sampai paha kan, karena nanti bercahaya. Bedanya umat Nabi Muhammad dengan umat-umat lain, itu kalau Nabi Muhammad itu bercahaya. Kita ketika dikumpulkan di padang mahsyar itu bercahaya, oh berarti ini umatku. Oh yang nggak bercahaya belah kau. Bukan umat saya ente. Enggak, saya tahun 2024 masih hidup. Ente nggak pernah ngaji, sok-sokan lu mau jadi pengikut gua. Wudu aja nggak paham. Iya, wudu nggak ngerti, ngaku-ngaku umat Nabi Muhammad. Ngaji nggak pernah. Oke. Bahkan ada sahabat itu dia mata itu di gini-gini. Kalau kita kan kumur-kumur dengan istinsyaq aja yang mubalaghah, yang banyak. Ada sahabat yang sampai matanya biar nanti bercahaya kayak Superman kan. Matanya bercahaya. Diperbanyak lah ya. Jangan pelit-pelit lah. Insyaallah airnya banyak lah. Nah, wa in kuntum junuban, ini sudah bab lain. Nah, bukan betul lagi. Fattaharu. Wajibul ka'bain wa in kuntum junuban fattaharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaidi aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu. Ini pun bab lain, bab tayammum.
sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum min ma yuridullah liyaj'ala 'alaikum min haraj. Jadi tujuannya apa? Dengan tayamum tadi kan Allah enggak mau kita ini susah. Kasih sayang Allah kepada kita tuh wa'lamu anna fikum dha'fa. Allah tahu kita ini lemah gitu. Kita ini makhluk lemah. Jadi sebisa mungkin dipermudah gitu, Allah. Tapi tidak juga meremehkan. Jadi la ifrat wala tafrit, tidak menyusahkan banget dan juga tidak meremehkan. Walaki yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Tetapi Allah ingin menjadikan antum itu suci. Suci. Enggak seperti orang-orang noni apa? Non Islam. Dia bilang kafir mereka marah. Jadi dibilang non Islam. Dan mereka enggak suci. Boro-boro wudu. Hadas kecil, hadas besar pun dia nggak mandi. Hadas kecil pun dia berhadas kecil, berhadas besar. Itulah. La'allakum apa? Tashkurun. Semua kita agar senantiasa bersyukur. Ya, alhamdulillah. Nikmat yang paling besar adalah Islam. Mereka yang bukan Islam boro-boro mau datang masjid kan? Boro-boro mau ikut kajian, datang masjid aja enggak. Dan itu mereka hilang nikmat yang paling besar. Wa qala sallallahu alaihi wasallam yang kedua adalah la yaqbalullahu sholatan bi ghairi tuhurin wala shadaqatan min hulul. Jadi Allah tidak menerima salat tanpa bersuci dan juga tidak menerima sedekah dari barang yang haram. Barang curian. Panjang nanti kalau dibahas ini nantilah. Takut nggak selesai. Wa qala sallallahu alaihi wasallam la yaqbalullahu salata man ahdatsa hatta yatawaddaa. Allah tidak menerima salat orang yang kentut atau batal salatnya sampai dia berwudu kembali. Atau dia salat belum wudu. Nah, ini bagusnya Islam itu. Kalau dia lagi mimpin kemudian batal, ya dia ngaku gitu. Saya batal, silakan ganti yang lain. Nah, kalau konsep kepemimpinan diambil dari Islam, masya Allah ya, sejahtera, pasti sejahtera, dunia akhirat. Cuman yang jadi masalah sudah tahu dia secara hukum ini batal, jadi pemimpin masih juga maksa gitu. Akhirnya tsunami, banjir, penyakit mencret, penyakit macam-macam banyak. Karena nggak make hadis ini, nggak make dia. Walam yungkil an ahadin minal muslimin fi dzalika khilaf. Tidak ada yang menyelisihi ini. Ya, tidak ada yang menyelisihi semua umat Islam. Fathabatat bidzalika masyru'iyatul wudu bil kitab wa sunnah wal ijma'. Confirm. Ya, enggak ada yang menyelisihi. Wa amma 'ala man yajib. Nah, ini masalah yang pembahasan yang kedua di masalah ini. Kepada siapa wajib? Fa idza fayajibu 'alal muslim baligh 'aqil idza arada shalah wa ma fi hukmiha. Muslim berarti orang kafir enggak wajib. Orang kafir wudu ya silakan aja. Baligh yang belum balik berarti tidak wajib. Tidak wajib, tetapi diajar. Al-aqil, orang gila mah bebas. Tidur di jalan juga enggak ada yang larang ya. Orang gila harus yang berakal, yang ada otaknya. Wa amma mata yajib kapan? Wajibnya itu kapan? Berarti kalau waktu-waktu yang tidak diwajibkan berarti hukumnya sunnah. Fayajibu faida dakhala waqtu shalah, bagi salat lah ya. Bagi salat ketika masuk waktu salat. Au aradal insan al-fi'l alladhi yushratu lahu al-wudu, atau yang lainnya lah seperti tawaf dan megang mushaf. Kemudian masalah berikutnya, masalah yang ketiga adalah syaratnya, syarat sahnya
Abjad hawiz ha. Apa enggak? Abjad hawiz hati kalaman. Kalau kita kan sekarang tahunya mungkin bapak-bapak yang lebih sepuh dari saya mungkin hafal nggak? Abjad hawiz hati. Kalau sekarang kan kebanyakan yang diajarkan tuh alif ba abatasa jahako kan? Abatasa jahako misalkan tuh. Kalau dulu makanya abjad, pakai ABCD. ABCD itu dari Arab. Ya. ABCD, abjad, hawiz, hati. Nah, kitab ini masih pakai itu. Urutannya bukan abatasa. Tesis saya, disertasi saya pakai bahasa Arab. Saya pakai abatasa. Si profesor saya orang Mesir bingung dia. Ente pakai gini, ya sekarang udah modern saya. Mau pakai abjad hawiz kayak ente, nggak mau saya. Jadi disertasi saya pakai bahasa Arab tapi pakai abatasa jumlah qadaruza. Nah, alif ya, yang satu Islam. Syarat sahnya dari Islam. Kalau bukan Islam berarti dia nggak sah. Wudu berapa kali pun nggak sah. Akal, yang punya akal dan tamyiz ya. Tamyiz, dia bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Fala yasih minal kafir wal majnun wala yakunu mu'tabaron, tidak dihitunglah, tapi kalau belajar aja enggak apa-apa. Tidak dihitung wudu anak kecil yang umurnya belum sampai tamyiz. Ya tamyiz kita balik atau bisa lebih bisa kurang. Tergantung pertumbuhannya kan. Dia sudah bisa membedakan atau belum nih. An-niyah, niat. Dia wudu, ditanya ente tadi ngapain? Cuci muka. Tapi gerakannya kayak wudu. Ya karena suka aja seger semuanya gitu. Berarti dia pas mau sholat wudu lagi nggak? Wudu lagi, kenapa? Karena dia nggak niat. Hadisnya apa? Innamal a'mal binniyat. Semua amalan tanpa niat memang tidak dihitung. Wala yushra' at-talaffuz, enggak usah dilafazkan, di dalam hati aja niatnya. Li'adami thubuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, alma at-tahur, pakai air yang suci. Kalau pakai air teh suci juga kan, tapi dia enggak mutahhir, tidak mensucikan. 5 taqaddum fil miyah, yang sudah kita bahas tentang bab air ya. Kita sudah bahas. Terus kemudian izalah ma yamna wusulul ma ilal basyarah. Kita hilangkan dulu semua benda yang menghalangi air ke kulit. Seperti tepung, ya. Apalagi di sini syama' lilin. Kita kena tetesan lilin, harus dibuang dulu. Atau cat kuku. Kutek ya. Ma ya'raf bin nisa al-yawm. Kutek atau semir kan, semir yang tebal tuh yang menghalangi, dia harus dibuang dulu. Kemudian yang al-istijmar awil istinja inda wujudi sababi lima taqaddum. Ketika dia buang air kecil atau buang air besar maka istinja dulu. Belum istinja wudu enggak sah. Harus istinja dulu. Kemudian al-muwalat. Nah, ini penting juga, al-muwalat, berterusan. Nanti dibahas. Muwalat ini apa dalilnya? Berterusan. Nanti kakinya nanti aja di masjid gitu. Dia butuhnya di rumah. Ini enggak boleh. At-tartib. At-tartib berarti muka dulu, jangan kaki dulu baru muka. Yang terakhir adalah ghuslu jami'il a'dha al-wajib ghusluha. Semua yang wajib kena air. Kalau tidak kena air maka tidak sah. Itu masalah yang ketiga. Masalah yang keempat adalah furuduhu ay a'dha'uhu. Ya, apa saja a'dha'nya? Ada 6. Yang pertama adalah wajah bikamilihi. Al-wajh bikamilihi. Liqaulihi ta'ala, "Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum." Wa minhu al-madmadah wal istinsyaq. Termasuk kumur-kumur dan masukkan air ke dalam hidung. Li'annal fam wal anf minal wajh, karena hidung dan mulut termasuk di daerah muka.
Yang kedua adalah ghuslul yadaini ilal mirfaqaini, sampai ke siku. Liqoulihi ta'ala wa aydiyakum ilal marafiqi, dan tangan-tangan kalian sampai ke siku. Kemudian mashur rasi kulluh, semua kepala ya, yang namanya kepala semuanya. Jangan di sini aja atau di sini aja gitu. Semuanya. Mashur rasi kulluh ma'al udhunain, dan kedua telinga, karena telinga sekali lagi dia ada di bagian sini, berarti ras. Kalau bagian mukanya berarti dari yang putih-putih aja, dari sini ke sini. Yang kalau ada jambangnya, apa namanya? Jenggot, jambang ya. Kalau jambangnya ya masih di sini berarti termasuk ke muka, ya. Kemudian liqouli ta'ala wamsahu bi ru'usikum. Kemudian Allah sallallahu alaihi wasallam al-udhunan minar ra's, telinga termasuk dari kepala. Fala yudzi mashu ba'd ar-ra's duna ba'd, enggak boleh di kitab fikih ini enggak boleh masah cuman sebagian atau seperempatnya atau sepertiganya, enggak boleh. Kemudian apa? Ghuslur rijlain ilal ka'bain, sampai ke mata kaki. Liqouli ta'ala wa arjulakum ilal ka'bain. Yang kelima tertib tadi ya. Kenapa? Karena Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an secara berurutan, dan Rasulullah pun mencontohkannya secara berurutan. Itu dalilnya. Yang keenam al-muwalat. Tadi ya, al-muwalat. Dalam satu waktu. Kenapa enggak boleh? Hadis Khalid bin Mi'dan, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yusalli wa fi dhahri qadamihi lum'ah qadra dirham lam yusibhu halma. Ada orang salat, Nabi lihat kok kakinya enggak di bawah mata kaki, ada sebesar dirham, enggak kena air. Maka kata Rasulullah apa? Fa amarahu ayyu'idal wudu. Dia wudu lagi. Wudu artinya semuanya gitu. Kalau enggak mualat, kakinya aja gitu siram. Ini enggak, seluruh wudu dari awal. Artinya wudunya tidak sah tanpa mualat. Jadi mualat ini termasuk syarat sah. Kemudian masalah berikutnya adalah masalah yang kelima, sunanuhu. Sunannya apa aja? Yang pertama adalah tasmiyah. La wudu aliman lam yadhkur ismullahi alaihi. Tasmiyah, baca bismillah sebelum wudu. Kalau wudu baca bismillah enggak sebelum wudu? Baca bismillah atau langsung aja? Ada enggak yang enggak baca bismillah sebelum wudu? Baca semua ya? Alhamdulillah. Kadang lupa sih masalahnya. Yang cuma wudu aja. Kurang pahalanya. Alhamdulillah kita diingatkan lah, kita sama-sama lah saling mengingatkan. Karena saya juga lupa juga gitu kan. Sama-sama kita mengingatkan. Oke, kemudian apa lagi? Yang pertama tasmiyah, yang kedua siwak tadi ya, yang itu sudah kita bahas. Siwak sebelum wudu, siwak dulu. Sunnah, tambahan pahala. Kalau bisa kita sunnahnya kerjakan semua. Bukan kapan lagi gitu. Kapan lagi? Karena tidak ada satu orang pun yang bisa menjamin kita bisa hidup sampai besok pagi, nggak ada. Orang yang meninggal itu ditanya, dia nggak tahu. Besok meninggal nggak tahu dia. Ya, abang saya mau pulang ke Indonesia di Malaysia kan, wow, udah beres. Minggu depan sembuh ini, bulan depan sembuh ini. Maghrib meninggal, nggak tahu. Jadi kapan lagi gitu maksudnya? Kalau selagi kita bisa, usahakan. Sama-sama lah kita saling mengingatkan. Kemudian apa? Ghuslul kaffain salasan fi awwalil wudu. Sebelum wudu kita cuci tangan dulu. Jangan langsung ambil tamat. Kemudian apa? Al-mubalaghah fil madmadah wal istinsyaq li ghairi shaim. Kalau kita tidak puasa, kalau bisa kumur-kumurnya dibanyakin. Kumur-kumur dan istinsyaq.
Karena Rasulullah SAW pun demikian gitu. Di hadis yang sahih. Kemudian ad-dalaq wa takhlilul lihyah al-kathifah bil ma' hatta yadkhul ma fi dakhiliha. Bukan cuman imrarul yad. Itu pun bagus. Ya, Ustadz waktu saya jadi direktur Mahat Tahfiz Internasional di Malaysia itu, guru-guru tahfiz saya, orang Somalia, orang Pakistan, orang wudu gini doang gitu. Habis itu orang Pakistan marah, ente wudu nggak benar. Udah ente kata orang Somalia, nggak usah kita berantem deh. Ada Ustadz Subhan, mudir kita tanyakan ke dia. Berantem nih Somal sama Pakistan. Kenapa? Dia bilang, tadi saya wudu gini dimarahin sama dia. Saya bilang, kata dia ini nggak sah wudunya. Saya bilang sah. Cuman nggak dapat sunnah itu aja. Sunnahnya imror atau kalau bisa dalek. Rasulullah itu mijit-mijit. Ya, kalau pengen cepet ya oke aja. Kalau lagi banyak kan. Kalau lagi nyantai ya kalau bisa semuanya lah. Ini lagi nyantai dia sama juga kayak meremehkan gitu. Makanya dua-duanya saya marahin. Itu jangan terlalu keras itu. Kalau boleh jangan diharamin. Ente juga jangan terlalu meremehkan gitu. Biar jangan berantem lagi besoknya gitu. Oke. Ad-dalaq ya, wa takhlilul lihyah, yang jenggotnya panjang digini-gini dulu. Nah, yang jenggotnya panjang. Yang enggak ada jenggotnya, Pak Haji, enggak apa-apa gini aja. Cukup. Oke. Taqdimul yumna 'alal yusra fil yadaini war rijlaini, kanan dulu. Artinya kalau kiri dulu pun ya tidak dapat ini aja, tidak dapat sunnah aja. Bukan sesuatu, bukan dia rukun ya. Tapi kalau tartib tadi, kalau ditartib maksudnya muka tangga ini dulu kan. Tapi kalau di sini sunnahnya mendahulukan kanan. Artinya kalau kiri dulu pun berarti dia tapi nggak dapat sunnah. Kemudian apa itu taslis? Al-ghusl wal wajh 3 kali. Sunnah saja. Kalau dua-dua juga boleh aja gitu. Satu-satu pun boleh. Bahkan ada satu mazhab, bahkan itu mazhabnya Madinah ya. Mazhab Maliki mengatakan wa taslisu bid'ah. Yang 3 kali dikatakan apa bid'ah. Ya, tapi yang benar adalah sunnah, bukan bid'ah. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun anhu tawaddu'a marratan sekali-sekali, kadang marratan, kadang 2 kali, kadang juga salasan, kadang 3 kali. Kemudian yang terakhir az-zikrul warid ba'dal wudu. Likulli sallallahu alaihi wasallam ma minkum ahadun yatawadda fa yusbighul wudu. Siapapun kalian yang berwudu kemudian membaguskan wudunya dengan dalak tadi, jenggot yang panjang diginiin tadi kan. Tsumma yaqul, dan berdoa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Syahadatain kan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ada yang suka lupa enggak? Habis wudu dia enggak baca syahadat. Ada enggak yang suka lupa? Kadang-kadang ya, sama juga. Kadang-kadang lupa juga. Ya, kita sering mengingatkan lah ya. Apa fungsinya? Apa fadilahnya? Apa manfaatnya? La ilaha illallah syarikalah, ini hadis sahih. Hadis Muslim sahih. Bahkan di Tirmizi ditambahkan Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Di hadis Tirmizi. Di hadis Muslim cuma syahadatain aja, 2 syahadat. Illa futihat lahu abwabul jannah as-samaniyah yadkhul min ayyuha syaa. Orang yang bersyahadat setelah wudu dia dibukakan 8 pintu surga. Kita mau masuk mana pun bebas. Mau enggak? Mau ya? Jangan lupa syahadat setelah wudu. Dicatat. Catat sini. Jangan lupa. Masalahnya kalau sudah kebiasaan jadi enak. Tapi kalau sudah lupa nanti hilang, enggak dikerjain. Iya. Kemudian masalah yang ke-6, ada 7 menit lagi kita selesaikan. Masalah yang ke-6 kan ada 8 masalah ya. 1
Satu lembar lagi. Masalah yang keenam, nawaqid. Nah, ini penting. Apa? Nawaqid. Yang membatalkan wudu. Di sini ada berapa? 1 2 3 4 5 6 6. Tapi kalau saya pribadi satu aja. Kalau saya. Jadi kalau yang 2 3 4 itu saya masukkan ke satu. Atau saya masukkan ke bab lain. 6. Yang pertama al-kharij minas sabilain, keluar dari salah satu lubang, depan atau belakang. Buang air kecil atau buang air besar. Confirm. Ya kan? Au jaa ahadun minkum minal ghaid. Dalil ini jelas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqbalu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawaddaa. Hadas. Bisa kentut, bisa kencing ya. Walakin min ghaidin au baulin. Ghaid au baul. Buang air besar atau buang air kecil. Hadis. Dan banyak sekali hadis-hadisnya. Yang kedua, khurujun najasah min baqiyatil badan, keluar najis dari selain dua lubang tadi, dari kulit, dari mulut atau dari hidung kan. Fa in kana baulan aw ghaitan naqad mutlaqan lidukhuli finnas. Oh, kalau tadi ya, kalau ini kalau buang air kecil buang air besar sudah jelas. Yang lainnya adalah seperti muntah yang banyak. Kalau yang sedikit enggak apa-apa. Atau keluar darah, luka banyak. Kalau sedikit nggak apa-apa. Keluar darah sedikit nggak apa-apa. Kalau banyak, nah ini al-ahwat lebih baik wudu. Lebih baik sih di sini ngomongnya. Amalan bil ahwat, lebih hati-hati. Kalau darahnya banyak kan wudu lagi aja, lebih hati-hati. Tapi kalau sedikit nggak usah. Apalagi? Yang ketiga, zawalul aql. Gila atau ikhma, pokoknya akalnya hilang lah, pingsan, hilang juga kan akalnya, dia nggak sadar gitu, tidur, nah itu akalnya hilang juga. Kenapa gitu? Kenapa? Kalau saya nggak dimasukkan ke sini, saya masukkan ke bab 1. Karena ketika akalnya hilang, dia tidak terasa, misalkan tidur nyenyak banget, dia nggak kerasa dia buang air, dia kentut tuh nggak kerasa gitu, makanya disuruh wudu lagi. Nanti ini pembahasannya panjang. Bagaimana kalau kurus banget, bagaimana kalau gemuk banget, bagaimana kalau sedang, bagaimana kalau tidurnya begini, bagaimana kalau tidurnya begini. Nah, itu pembahasannya panjang. Intinya, kenapa ini dimasukkan? Karena takut dia kentut, dia nggak berasa. Jadi saya masukkan ke nomor 1. Nomor 2 pun sama, saya masukkan ke 1. Yang ketiga pun sama, saya masukkan ke 1. Kalau saya pribadi lah, gampangnya saya bikin rumus aja, bikin rumus yang mudah itu. Kemudian yang keempat, mas memegang farjul adami bila hail, memegang kemaluan manusia, baik laki-laki memegang kemaluan sendiri, memegang kemaluan orang lain, atau laki-laki memegang kemaluan perempuan, atau perempuan kebalikannya, pokoknya memegang kemaluan manusia. Bagaimana kemaluan binatang? Di sini nggak masuk. Karena tidak umum, kecuali bagi mereka yang sensitif. Kenapa saya ngomong demikian? Karena ini pun sama, saya masukkan ke bab 1 yang ini juga. Li hadisi Busrah binti Sofwan radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man massa farjahu falyatawadda, barang siapa yang memegang kemaluannya maka dia harus berwudu. Wa fi hadis Abi Ayyub wa Ummu Habibah, man massa farjahu falyatawadda, barang siapa yang memegang kemaluannya maka dia harus berwudu. Kenapa? Saya masukkan ke bab 1 karena ketika kita memegang ditakutkan ada yang terkeluar, yaitu bisa kebanyakannya madhi. Madhi ini kalau kita pegang dengan syahwat, mengeluarkannya enggak pakai nikmat. Yang kedua mani. Kalau megangnya kalau terlaluan megangnya. Mani, keluar mani. Mani ini keluarnya dengan nikmat. Tapi madhi kebanyakannya. Karena ada hadis lain, kemaluan itu termasuk dari tubuh kita. Kenapa bisa batal gitu? Karena setelah digabungkan dengan hadis-hadis banyak, ternyata alasannya takut ada yang keluar karena nafsu tadi. Makanya dalam mazhab Maliki mah enggak apa-apa pegang kemaluan. Kalau saya pribadi saya masukkan ke bab 1 karena tadi
kalau ada yang terkeluar. Bagi yang biasa tidak terkeluar, bagi saya pribadi nggak apa-apa. Saya ikut ke mazhab itu. Kemudian apa lagi? Aklu lahmul ibil, makan daging onta. Dulu saya waktu masih di Madinah saya sering beli daging onta ke pasar Khudor. Memang panas, mulek. Kenapa saya nggak masukkan ke dalam yang membatalkan? Saya masukkan ke bab 1. Karena kalau kita makan daging onta tuh mulek, akhirnya kemungkinan besarnya akan kentut, akan keluar gas. Baik dari mulut ataupun dari anda. Itu alasannya sebenarnya. Makanya ketika Rasulullah ditanya, ana tawaddu min luhumil ghanam, kata sahabat, saya wudu enggak kalau saya makan daging kambing? Kan dia merah juga, panas juga tuh. Kata Rasulullah, in syi'ta, kalau kamu mau wudu, kalau yang bagi ada masalah perut kan. Ana tawaddu min luhumil ibil, kalau makan onta saya wudu enggak? Kata Rasulullah, wudu. Hati-hati, untuk menjaga kehati-hatian. Apalagi mazhab Syafi'i, mazhab yang paling hati-hati itu. Wudu. Kalau saya makan onta biasanya enggak usah wudu saya. Ar-riddah 'anil Islam, murtad. Kenapa saya enggak masukkan? Karena murtad memang dia mau udah keluar dari Islam. Dia wudu pun enggak akan sah. Artinya dia memang dari atasnya sudah diputus, memang sudah enggak ada. Ya. Mau azan dulu? Belum. 2 masalah lagi. Saya satu masalah lagi, setelah azan 1 masalah lagi selesai. Masalah yang ketujuh, ma yajibulahul wudu. Ma yajibulahu al-wudu wa yajibu 'alal mukallaf fi'l wudu lil umur al-atiyah. Untuk apa kita wudu? Yang wajib. Tadi yang pertama salat, yang kedua tawaf, yang ketiga pegang mushaf. Salat dalilnya apa? La yaqbalullahu salatan bi ghairi tuhurin. Allah tidak menerima salat tanpa suci. Itu ittifaq. Yang kedua tawaf. Tawaf ini dalilnya fa innahu yatawaddu tsumma tawafa bil bait. Rasulullah kalau mau tawaf wudu dulu. Hadis berikutnya at-tawafu bil bait salatun illa anallah abaha fihi al-kalam. Tawaf itu adalah salat. Cuman dibolehkan ngobrol. Dibolehkan berbicara. Dalilnya itu. Kenapa ulama-ulama mutakhirin Saudi dan Anda termasuk ngambil mazhab itu tidak mewajibkan wudu panjang? Saya jawab yang pertama, Rasulullah wudu ya afdal. Katakan afdal. Apalagi tawaf, ya kan? Yang kedua, tawaf bil bait salat. Tawaf itu adalah sama dengan salat. Enggak sama. Sama di sini maksudnya adalah disamakan pahalanya dan disamakan statusnya, tapi dia bukan sholat. Kalau tawaf itu Ka'bahnya di sebelah kiri, kalau sholat Ka'bahnya di depan, dan semuanya banyak ini apa? Jadi ini termasuk di afdaliyah saja. Tapi afdalnya memang harus wudu. Masul mushaf pun sama. Kemudian apa? Masalah yang terakhir, mau ada dulu, habisin aja. Habisin. Masalah yang terakhir adalah ya yustahabbul wudu wa yandub fil ahwal al-taliyah. Disunahkan wudu untuk apa ya? 1, 2, 3, 4, 5. Yang pertama adalah ketika kita membaca Al-Qur'an. Tadi megang, sekarang membaca. Kalau membaca Quran sunnah. Kemudian inda kulli shalah. Inda kulli shalah. Salat maghrib tadi pakai wudu kan? Mau salat isya wudu lagi. Sunnah. Sunnah saja. Enggak pun enggak apa-apa. Kalau tidak batal. Tapi kalau pengen mengambil sunnah, wudu lagi. Siap? Mengambil enggak sunnah ini? Tergantung ini ya, situasi lah ya. Oke, yang ketiga yustahabul wudu lil junub idza arada ayyauda lil jima. Bapak-bapak nih habis jima kemudian pengen nambah.
Wudu dulu. Sunnah wudu dulu ya. Kalau pengen nambah ronde kedua atau istri yang lain, wudu dulu. Siap? Ada yang sudah pernah nyoba? Angkat tangan. Masya Allah, hampir semua. Berapa ronde Pak? Wudunya 3 kali, sunnah semua, pahala semua. Apalagi bininya 3, Rasulullah bininya 9, satu malam dapat semua. Berarti Rasulullah 9 kali wudu tuh, ya kan? Oke. Apalagi yang keempat, al wudu qoblal ghusl, sebelum mandi besar. Sebelum mandi besar wudu dulu, baru mandi. Sunnah. Yang terakhir, indan naum, sebelum tidur. Nah, yang sebelum tidur wudu dulu. Angkat tangan. Masya Allah, hampir semua. Hampir semua, Masya Allah. Jadi wudu dulu ya, biar tidurnya tidak diganggu setan. Wudu dulu, dan kita bangun tahajudnya gampang, dibangunkan sama Allah nanti. Ya, kalau kita sudah tidur dalam keadaan suci. Idza ataita madja'aka fatawadda wudu'aka lis-shalah tsumma taj'ala syaqikal aiman. Wudu kemudian tidurnya begini. Syaqi al-aiman. Oke? Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan bab wudu. Insyaallah kita minggu ketiga ya. Minggu pertama diganti sekarang. Karena mungkin saya nggak tahu berada di mana gitu minggu depan. Nanti insyaallah kita masuk ke bab 6 tentang masah 'alal khuffain wal imamah wal jabirah. Tentang masah sepatu, kerudung atau peci atau yang menutup ya, atau apapun. Oke. Sebelum azan mungkin ada pertanyaan, udah lewat 5 menit. Azan dulu ya. Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن حي على الصلاة.
Baik, Bapak Ibu. Bapak Ibu enggak adanya. Bapak, mangga jika ada yang ingin ditanyakan sebelum kita salat. Nah, Masya Allah, pertanyaan sangat bagus ya. Kualitas apa kuantitas? Oke, pertanyaan sangat bagus ya. Yang afdol kuantitas dan kualitas sebenarnya, dua-duanya. Setiap sebelum tidur wudu setiap malam dalam 1 minggu berarti 7 kali. Dan kualitasnya sangat bagus. Yusbihul wudu kata Rasulullah. Betul-betul kena semua, bahkan sampai sini gitu kan. Itu yang pertama. The best one, yang paling afdol kuantitas dan kualitas. Yang kedua confirm kualitas. Yang kedua kualitas. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat ada sedikit yang nggak kena, suruh wudu ulang. Apalagi yang cuman itu doang kan. Yang pasti kualitas. Sekali tapi bisa untuk dua kali sholat gitu. Dan sempurna. Karena memang yusbihul wudu, Rasulullah SAW suka kita memang betul-betul itkon kepada segala sesuatunya gitu. Yang kedua memang baru kuantitas. Jadi yang pertama kuantitas dan kualitas, yang kedua kualitas dan kuantitas. Confirm. Oke, ada yang lain? Enggak, sabar dulu. Salam setelah. Sama, ya sama. Baik ketika sedang sholat ataupun sebelum sholat, kalau tertidur wudhu lagi. Nah, orang sudah rakaat kedua, ketiga kita masih berdiri gitu. Karena memang sedap betul kan, suaranya sedap nih tertidur kita. Ya, afdolnya wudhu lagi. Cuman kalau saya pribadi sih ketika tidur itu justru malah nggak keluar gitu. Pas kita ada sedikit sadar sedikit, tapi akalnya kan masih setengah. Nah kita kerasa gitu, ini keluar. Dan ketika kentut, orang di belakang, orang Arab, baik, coba kentut nih, marah-marah dia. Kata sebelahnya, enggak, dia tidur, nggak mungkin kalau tidur dia kentut. Kecuali kalau dia gerak bangun, baru dia kentut. Artinya kalau kita tidur memang nggak keluar gitu. Kalau saya pribadi gitu. Jadi aman lah kalau tidur. Kalau sedikit nggak usah. Karena memang kita masih sadar lah, kita masih bisa menahan gitu. Kita masih menahan. Ini sebenarnya pertentangannya panjang. Bahkan kalau yang di dalam pertentangan itu, kalau yang kurus, walaupun dia duduknya betul-betul tidak akan menghalangi angin keluar, dia tetap butuh. Kenapa? Kalau orang kurus banget nih, dia nggak bisa angin itu pasti akan keluar gitu, atau gebuk banget gitu kan. Jadi lubang kentutnya itu dia nggak bisa tertutup rapat, sehingga kalau dia ngeplay aja langsung dia bisa keluar dan dia tidak bisa menjaga. Jadi dalam pertentangan itu, yang kurus banget, bagi yang tubuhnya sedang, duduknya mantap, bisa menutup, tidur pun nggak apa-apa. Artinya apa? Sebenarnya alasannya satu tadi, ditakutkan dia kentut. Kalau dia yakin dia nggak kentut, nggak usah. Nah, kalau kita yakin kita nggak usah. Ya, betul. Bahkan ketika kita kaya tapi sedikit gitu ya, kalau nggak denger atau nggak bau, nggak usah. Itu setan aja yang nyodok itu. Dia yang kurang ajar setannya. Kadang kita ada terkencing sedikit kan, setan aja itu yang ngacau. Jadi kita kata Rasulullah, itu setan itu. Selesaikan sholat. Ada gitu ya.
Kalau nggak dengar atau nggak bau, nggak usah batalin, terus sholat. Setan aja itu. Nah, ya, coba. Ya, betul. Oke, pertanyaan sangat bagus. Mana sebenarnya yang diterima oleh Allah dalam fikih? Sekali lagi, kalau dalam masalah fikih nggak ada satu kata yang benar. Minimal ada dua kata, fihi qolan. Kita selalu begitu. Fihi qolan. Tetapi diusahakan kita mencari dalil yang paling kuat. Mudah-mudahan dua-duanya diterima. Tetapi sekali lagi, kita mencari dalil yang kuat dan kita yakini itu karena wudu adalah sekali lagi ta'abbud. Dia adalah ibadah. Kalau ibadah, ambil yang paling bagus. Makanya adanya kitab ini. Profesor-profesor ini diringkas dan dicarikan dalil-dalilnya yang paling kuat. Nah, diringkas jadi kitab Ibnu Yasar ini. Gitu Pak ya. Mudah-mudahan sih diterima semua Pak. Kalau saya baunya diterima semua lah, kasihan orang Islamnya. Cuman bagusnya yang mana Ustaz? Ikutlah. Ya, ikutlah hadis yang sahih. Oke? Ya. Yang namanya persoalan fikih banyak pertanyaan. Pasti. Betul. Sekarang caranya sebagai nanti wudu ini kan berbagai macam orang melakukan tidak tahu dasar hukum itu gimana yang benar. Sedangkan dia mau melakukan sholat, apa yang sudah dijalankan sholatnya itu tidak tahu ini terbahas sholat apa tidak itu. Kemudian yang kedua Ustaz, ini masalah mushaf Ustaz. Mushaf ini banyak orang membawa mushaf tidak ada tata cara yang benar. Bagaimana cara membawa mushaf yang benar untuk dibawa ke sana kemari, tapi jangan seperti orang membawa barang-barang lain. Terima kasih. Masya Allah, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Yang pertama, al-ilm qabla al-amal. Qul la ilaha illallah semastaqim. Amal itu nanti. Pahami ilmu dulu baru beramal. Itulah bedanya kita dengan orang Yahudi dan Nasrani. Ihdinas siratal mustaqim. Kita masih siratal mustaqim ya. Apa itu mustaqim? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdub. Tidak seperti orang Yahudi yang dibenci. Kenapa mereka dibenci? Dia ada ilmunya, Pak. Tapi tidak mengamalkan gitu. Walad dhalin, enggak seperti orang Nasrani yang sesat. Ya. Kenapa sesat? Dia mengamalkan tapi tidak belajar dulu gitu. Belajar wudu dulu yang benar. Baru dia wudu dan sholat. Nah, bagaimana mereka yang tidak belajar dulu? Mudah-mudahan dia tobat, dia belajar wudu dan dia sholat. Ya, kalau misalkan dia wudu nggak benar ya nggak sah sholatnya. Bagaimana itu? Tobat. Kemudian sholat wudu yang benar dan sholat yang benar. Yang pertama. Yang kedua, mushaf ini kan masya Allah mukjizat paling agung di dunia. Bahkan matahari diberhentikan pun itu kecil, mukjizat yang kecil. Mukjizat yang benar adalah Quran. Ya, Quran. Sehingga memang betul-betul Rasulullah melarang perang membawa mushaf kecuali yang mujahidin di Palestina itu, Hamas itu memang dia bawa karena pengen semangat gitu aja. Kenapa dilarang? Ditakutkan innamal musyrikin najas. Ditakutkan nanti ketika dia dibunuh dipegang oleh orang musyrik karena Quran ini sangat mulia. Ya, teman saya masih Medina juga, kita setor hafalan di Masjid Nabawi itu, dia naruh Quran di bawah. Dimarahin tuh sama Syekh, sama guru saya. Ini ente disamakan dengan sendal, disamakan kaki, cakillah. Hormati Quran itu, taruh di tempat yang paling tinggi. Bahkan ketika di rak ada yang lebih tinggi dari Quran, turunin ke bawah. Jadikan Quran yang paling tinggi. Cara membawa pun dengan adab. Kan begini. Kalau di Mesir sih memang biasa dia dari kecil mainannya Al-Quran kan, bahkan bergelantungan di mobil pun dia sambil murjaah sambil baca Quran. Nanti
taruh di sini. Taruh di yang paling tinggi lah, tempat yang paling tinggi. Bahkan kalau guru saya di Madinah itu, dia ngelihat di rak Quran, tapi ada satu yang terbalik, dia langsung ambil dia. Dia hormatnya dengan Al-Quran sampai segitu. Makanya hafalannya pun mungkin. Saya banyak yang hilang. Saya hafalannya banyak yang hilang. Ya. Kalau beliau itu masalah mungkin banget. Karena dia betul-betul menghormati Quran tadi. Baca, megang, ya wudu dulu. Tapi jangan sampai karena ikut mata fikih muyasar, megang mushaf wajib ya pakai wudu, sehingga ketika dia batal langsung ditaruh di mana gitu. Karena takut megang kan batal, jangan sampai begitu. Artinya afdol aja lah, pegang tetap dia hormati Quran itu. Jangan sampai karena ini langsung dia, atau lagi haid dia nggak mau ngapal, nggak mau murojaah, nggak mau ini karena sedang hadas besar. Makanya kalau mahasiswa saya begitu, saya wajibkan enggak, besok anti setor, wajib 1 halaman. Saya lagi haid, bodoh amat. Saya dulu nggak boleh dalil ente, nanti ikut dalil saya. Saya punya dalil banyak. Saya. Pokoknya setor, ya setor besok. Mahasiswi yang lagi wajib kan ya. Kenapa? 1 semester wajib hafal 1 juz. Oke. Cukup? Kita lanjutkan insyaallah minggu ketiga. Minggu pertama nggak ada ya karena diganti sekarang. Oke, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.